Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari STY PGRI Dewantara Jombang di sini akan memaparkan mengenai materi strategi diversifikasi, defensif, dan juga generik menurut Michael Porter. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahratul Firdaus beserta dengan 4 rekan tim saya dari kelompok 7 akuntansi KS2 2019. Yang pertama ada Bragita Dwi Cahyanti, kemudian yang kedua ada Aisyah Julianti Ningrum, ketiga ada Novita Arya Duyanti, dan juga yang terakhir ada Vista Mivia Dina Arista. Yang pertama ada manajemen strategi, yang mana pengertian dari manajemen strategi itu sendiri yaitu suatu proses yang berorientasi pada masa depan yang mana memungkinkan organisasi untuk membuat suatu keputusan pada hari ini. Dan keputusan pada hari ini tersebut yang akan memposisikan diri untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Dan juga ada 9 tugas penting dari manajemen strategi itu sendiri. Yang pertama yaitu merumuskan misi perusahaan. Yang kedua melakukan analisis. Ketiga menilai lingkungan eksternal perusahaan. Keempat yaitu menganalisis pilihan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kelima harus mengidentifikasi pilihan yang paling menguntungkan. Keenam yaitu memilih satu set tujuan jangka panjang dan juga strategi utama. Yang ketujuh mengembangkan tujuan tahunan dan juga strategi jangka pendek. Yang kedelapan mengimplementasikan strategi yang telah dipilih oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan yaitu mengevaluasi keberhasilan proses strategis yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada pengertian dari strategi diversifikasi. Jadi strategi diversifikasi sendiri yaitu perluasan atau penambahan barang maupun jasa untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Dan ada 3 cara untuk melakukan strategi diversifikasi, yakni yang pertama diversifikasi konsentris, yang mana produk-produk atau perusahaan memiliki hubungan dalam hal pemasaran dan juga teknologi dengan produk yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada diversifikasi horizontal, yang mana perusahaan ini akan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi tetap dijual kepada pelanggan yang sama. Dan yang ketiga ada diversifikasi konglomerat, maksudnya yaitu produk yang dihasilkan sama sekali hal yang baru dan tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada sebelumnya, dan juga produk ini akan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan strategi diversifikasi yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama menjaga stabilitas dengan jalan menyebarluaskan fluktuasi laba. Yang kedua meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang telah mencapai tahap kedewasaan pada produk PLC. Kemudian yang 3 meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Selanjutnya ada manfaat strategi diversifikasi yang terdiri dari 4 manfaat. Yang pertama adalah perusahaan dapat mengerahkan full capacity karena tidak tergantung pada satu macam produk saja. Yang kedua dapat memaksimumkan profitnya dengan cara mengadakan ekspansi perusahaan. Yang ketiga adalah penemuan baru yang menguntungkan bagi calon konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan tidak bergantung pada satu perusahaan ataupun satu pasar saja. Selanjutnya, strategi defensif akan mempertahankan posisi perusahaan yang saat ini atau karena kondisi yang terbatas maka perusahaan akan harus survive. Kemudian ada 3 strategi defensif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah strategi penghematan atau retrenchment. Perusahaan melakukan pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Retrenchment ini didesain untuk memperkuat basic kompetensi distinktif. Kemudian, pedoman yang harus dijalankan agar strategi retrenchment efektif adalah
Pertama, gagal mencapai tujuan dan sasaran secara konsisten, tetapi perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang distinktif. Kemudian yang kedua, perusahaan adalah salah satu pesaing yang lemah. Strategi defensif yang kedua yaitu strategi divestasi. Perusahaan menjual aset non-produktif ataupun selanjutnya aset produktif seperti tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya perlu dilakukan untuk memperoleh dana segar. Strategi divestasi diperlukan untuk menggali modal untuk selanjutnya digunakan mendanai akuisisi atau investasi. Pedoman yang harus dilakukan agar strategi divestasi berjalan efektif yaitu yang pertama, penghematan gagal dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua, divisi perlu sumber daya lebih dari yang ada. Yang ketiga, divisi bertanggung jawab atas keseluruhan performance perusahaan yang buruk. Yang keempat, divisi tidak sejalan dengan organisasi. Yang kelima, banyak dana kas yang dibutuhkan dan tidak dapat digali dari sumber lain. Sebagai contoh yaitu PT Bank Niaga melepas seluruh kepemilikan saham kepada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Strategi defensif yang ketiga yaitu strategi likuidasi, yaitu menjual seluruh aset perusahaan yang bernilai tangible. Strategi likuidasi diakui sebagai suatu kekalahan dan memiliki konsekuensi secara emosi. Sebelumnya, perusahaan menyatakan bangkrut terlebih dahulu sebelum melakukan strategi likuidasi ini. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi likuidasi berjalan efektif yaitu yang pertama, ketika strategi penghematan dan divestasi tidak berhasil. Yang kedua, hanya alternatif bangkrut. Likuidasi adalah satu-satunya cara untuk memperoleh dana kas atas aset perusahaan. Yang terakhir, pemilik perusahaan dapat meminimumkan kerugian dengan cara menjual aset perusahaan. Sebagai contoh yaitu Bank IV dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Strategi generik Michael Porter, suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Untuk strategi yang pertama yaitu strategi keunggulan biaya. Strategi yang membuat unit bisnis bekerja keras mencapai biaya produksi dan distribusi terendah sehingga harganya dapat lebih rendah daripada pesaing dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi unit bisnis yang berkonsentrasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi unit bisnis yang memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar. Pemroduksian produk-produk yang distandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk para konsumen yang peka terhadap harga. Ada dua tipe alternatif kepemimpinan biaya, yaitu yang pertama, strategi biaya rendah atau low cost. Menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Untuk yang kedua, tipe strategi nilai terbaik atau best value. Menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Efektif dalam kondisi berikut. Yang pertama yaitu ketika persaingan harga antar pesaing sangat ketat. Untuk yang kedua, produk penjual pesaing pada pokoknya sama dan pasokan tersedia dari semua penjual. Untuk yang ketiga, ketika ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. Untuk yang keempat, ketika sebagian besar pembeli menggunakan produk dengan cara yang sama. Untuk yang kelima, ketika pembeli hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk berpindah membeli dari satu penjual ke penjual yang lain. Untuk yang keenam, ketika pembeli begitu besar dan memiliki daya tawar yang signifikan untuk meminta penurunan harga. Dan yang terakhir, ketika pendatangan
industri baru menggunakan harga perkenalan yang rendah untuk menarik pembeli dan membangun bisnis konsumen. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu karena loyalitas mereka akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi rendah. Untuk tipe strategi diferensiasi yaitu tipe 3 strategi diferensiasi, strategi yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Berikutnya yaitu strategi diferensiasi tipe 3 sangat efektif dalam kondisi berikut, yaitu ketika ada banyak cara untuk mendiferensiasikan produk atau jasa dan banyak pembeli memandang perbedaan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ketika kebutuhan dan penggunaan pembeli beragam dan ketika tidak banyak perusahaan pesaing yang mengikuti pendekatan diferensiasi serupa. Dan ketika perubahan teknologi berlangsung cepat dan kompetisi yang terjadi seputar fitur-fitur produk yang berubah dengan pesat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan strategi diferensiasi. Keunggulan strategi diferensiasi ada 6. Yang pertama yaitu diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk. Yang kedua yaitu diferensiasi akan membuat produk atau jasa lebih diingat oleh konsumen. Yang ketiga yaitu diferensiasi akan membuat produk jasa kita lebih terlihat baik dibanding produk jasa yang dimiliki produk lain. Yang keempat yaitu diferensiasi akan membuat nilai dari produk atau jasa yang kita pasarkan lebih menjadi tinggi. Yang kelima yaitu mengatasi masalah kejenuhan pasar. Yang keenam yaitu membantu terciptanya image produk. Untuk materi yang selanjutnya yaitu strategi fokus. Strategi fokus adalah produksi produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Tipe strategi diferensiasi, di sini ada tipe 3 strategi fokus biaya rendah atau low cost fokus, menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil, kelompok ceruk atau konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Yang kedua yaitu tipe 5 strategi fokus nilai terbaik atau best value fokus, menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi fokus sangat efektif dalam kondisi berikut. Ada 4, yaitu yang pertama ketika ceruk target pasar besar, menguntungkan dan sedang bertumbuh. Yang kedua yaitu ketika pemimpin pasar tidak terlihat ceruk tersebut penting bagi keberhasilan mereka. Yang ketiga yaitu ketika pemimpin pasar menganggap terlalu mahal atau sulit untuk memenuhi kebutuhan khusus dari ceruk pasar target di samping tetap memperhatikan kebutuhan konsumen arus utama mereka. Yang keempat yaitu ketika industri memiliki banyak ceruk dan sebagaimana yang berbeda, dan dengan demikian kemungkinan pelaku strategi fokus memiliki ceruk yang relatif menarik dan sesuai sumber daya yang dimiliki. Sekian video penjelasan mengenai strategi diversifikasi, defensif, dan generik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.